Merdeka! Merdeka. Merdeka! Merdeka. Merdeka! Iya, aku pada Pak Indonesia tidak mau kalah dong. Makan ayam pakai sambal hijau. Apa kabar warga Kondorio? Baik. Alhamdulillah, semangat. Apa kabar warga Kondorio? Baik, luar biasa. Bapak Ibu sekalian dan teman-teman yang kami hormati, pernah nggak kita suatu saat gitu kan lewat di suatu tempat dan baunya menyengat? Pernah nih? Dan kalau lewat situ terus baunya menyengat terus. Pikir bertahun-tahun kok nggak berubah. Nah terus bagaimana kita menyelesaikannya seperti itu? Lah sopo sing tanggung jawab seperti itu. Nggih, terus nah, di satu sisi setiap hari kita membuang air cucian beras. Terus satu sisi juga kita juga membuang air kaldu seperti itu. Di sisi yang lain, bapak-bapak ibu-ibu yang menjalankan urban farming mengeluh, loh kok ini tanamanku mati, nggak tumbuh, rontok semua. Nah, terus gimana ini, gitu kan? Lah dipupuk toh bu, gitu kan? Lah duitnya siapa dipupuk kan gitu, gitu. Nah, akhirnya bagaimana kita untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kita untuk mengentaskan masalah ini? Di satu sisi kita kesulitan, di satu sisi kita ingin lingkungan kita tumbuh, lingkungan kita lebih hijau. Maka di kesempatan kali ini kita akan sedikit membedah sebuah upaya untuk melestarikan lingkungan, yaitu pupuk organik cair asam amino. Nah, pupuk organik cair banyak Bapak Ibu ya. Salah satunya adalah pupuk organik cair asam amino. Apa itu, seperti apa dan bagaimana? Yuk kita bahas bareng-bareng agar kita bisa jalankan ini semua bareng. Dimulai dari sebuah pertanyaan sederhana Bapak Ibu ya. Kenapa kita harus bayar mahal untuk menyuburkan pekarangan kita? Sementara bahan nutrisi terbaik untuk tanah justru kita buang sampai mencemari selokan kita, ya, mengotori, bahkan baunya nggak karu-karuan. Next. Sebelum kami memulai, kami sudah melakukan survei kecil-kecilan Bu di lingkungan kami ya, terutama di RT kami. Kami menyebarkan ya semacam angket atau survei. Ya, harapan kami kita ingin mengakomodir kebutuhan warga RW 6 itu apa saja sih untuk pengolahan sampah. Jangan sampai kita cuma greget di awal, selanjutnya mandek dan nggak berlanjut. Sering apa sering Bu? Sering ya, kita mulai pas semangat ya ngomong, habis itu berhenti, tak terawat, tak terpakai dan jadi museum. Belum kapan itu pernah gitu kan? Oke. Dari survei yang kami lakukan di warga kami sendiri, 80% mereka resah dengan bau. Tikus juga. Gak enak mas, wah ini membuat resah. Terus kami tanya, siap nggak kalau kita memulai untuk memilah sampah? 4,5 dari 5, bukan 5 responden ya, kurang lebih ada 25 warga yang merespon. Sehingga rata-rata 4,5 mereka siap, tidak menolak, tapi mereka butuh sistem Bapak Ibu sekalian ya. Yang mereka katakan paling banyak apa? Takut repot, takut bau dan jijik gitu. Next, akhirnya kebetulan kami jualan, mungkin ada yang kenal saya ya, jualan nasi goreng seperti itu. Tiap hari kami ada limbah, banyak sekali limbah minyak jelantah, limbah kaldu, limbah air leri dan lain sebagainya. Termasuk kami masaknya dari kayu bakar, ada abu kayu dan lain sebagainya. Kami coba untuk tidak membuang percuma. Kami coba olah lagi dan akhirnya bisa seperti itu. Jadi dari apa bedanya POC sama POC asam amino dengan pupuk yang lain? Kalau pupuk yang lain
tanaman butuh energi khusus, energi lagi untuk mengolahnya. Tapi kalau POC asam amino ini ibaratnya makanan siap santap. Ya, kayak yang ada di depan Bapak Ibu sekalian. Ya, siap santap, siap makan oleh tanaman langsung seperti itu. Jadi mereka nggak butuh energi, apalagi di musim kemarau seperti ini. Manfaatnya apa? Tanaman lebih cepat tumbuh 30%, lebih tahan cuaca ekstrim, buah dan bunganya jauh lebih lebat. Karena ini POC-nya sifatnya generatif, ya. Generatif itu untuk pembuahan sama pembungaan, betul. Kalau vegetatif untuk daun dan batang. Next. Terus bagaimana Mas ini memulainya? Oke, kami coba untuk membuat formulasi, Bapak Ibu sekalian. POC ini gimana sih biar nggak ngambon-ngamboni, nggak bau, dan nggak bikin repot seperti itu. Yang applicable, konkret, siap pakai seperti itu. Maka kami menggunakan cakang telur dan abu kayu dapur, yaitu untuk menetralisir baunya. Terus sehingga POC ini terfermentasi dan mengeluarkan bau khasnya. Bau khas apa? Kalau fermentasi Bapak Ibu, bau tape, betul, siap. Dan bukan hanya produknya saja, kita juga butuh sustainable-nya, keberlanjutannya. Apa keberlanjutannya? Dengan betul, kita siapkan tim untuk menampung air beras, air kaldu dan lain sebagainya. Cuma saat ini memang baru berlaku di RT kami saja. Insya Allah nanti akan meluas ke tingkat ini dan seterusnya. 2 menit lagi. Oke, lanjut. Ini kerangka kerjanya 5W1H-nya kami sudah siapkan. Apa yang akan kami apa saja produknya, mengapa kita harus melakukan ini, gimana kita sudah menyediakan rumah kompos. Jadi nanti semua akan kita kumpulkan di situ, ada terminalnya. Waktu pengambilannya juga sudah ada. Ya, lanjut. Oke, ini ada dampaknya. Masyarakat semakin semangat, lahan subur, dapur aman. Lanjut. Sebelumnya, ya ini hasil perubahan yang kami lakukan dari tanah tandus, tanah bekas ini tol ya. Terus kami coba tanam di tahun 2023 gagal, 2025 gagal lagi ya. Dan kami coba untuk melakukan apa sih permasalahannya ternyata di tanah. Akhirnya dengan POC ini kita sudah bisa menyuburkan lahan kita ya. Next. Dan kami punya produk turunan Bapak Ibu ya. Kita ada air lindi dari hasil composting yang sifatnya vegetatif. Kita juga ada sabun minyak jelantah Ecosofikas. Kalau sabun itu di lingkungan dia jadi racun, kita olah jadi bisa diurai oleh lingkungan. Next. Tadi saya mulai dengan pertanyaan sederhana, sekarang saya juga jawab. Saya akhiri dengan jawaban yang sederhana. Jawabannya apa? Mulai dari kesadaran dan menambah kebiasaan. Bukan merubah kebiasaan ya, menambah kebiasaan. Baik, mungkin itu saja karena waktunya sudah habis. Saya tutup juga dengan pantun Bapak Ibu ya. Habis menanam terus berbuah. RW 6 siap olah sampah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.